Assalamualaikum Sob. Kali ini Bang Sobat mau menceritakan keadaan Bang Sobat ya, mengenai kesehatan Bang Sobat ya. Alhamdulillah saat ini Bang Sobat sedang menjalankan rehabilitasi atau pemulihan kesehatan pasca Covid ya. Itu di rumah. Sudah tidak di rumah sakit lagi. Alhamdulillah ya. Jadi Bang Sobat ya kena yang namanya long COVID, yaitu COVID yang berkepanjangan. Dasarnya COVID-nya itu udah selesai ya, 15 hari COVID itu udah selesai. Cuma dampak dari COVID yang lalu itu yang harus direhabilitasi karena masih ada sesak napas ya. Karena waktu itu Bang Sobat kena pneumonia atau radang paru-paru. Radang paru-paru itu yang menyebabkan Bang Sobat kena fibrosis. Fibrosis itu luka ya, luka di paru-paru yang mengering ya. Kemudian bekas lukanya itu menjadi keras dan bagian itu menjadikan paru-paru tidak elastis ya, sehingga paru-paru itu seperti tidak bisa bergerak gitu loh ya, bagian yang ada fibrosisnya itu. Jadi itu mengganggu pernapasan Bang Sobat saat ini. Ditambah lagi memang masih ada cairan ya, cairan yang lengket ya, itu masih menyelimuti paru-paru. Karena kemarin waktu di dipoto, di ronsen ya, toraks ya, itu masuk kelihatan putih kabut ya, bagian tengah, bagian pinggir itu adalah cairan yang lengket yang belum bisa keluar, yang membuat saat ini masih agak mengganggu pernapasan ya, masih sesak lah gitu ya. Jadi itu beberapa kondisi ya yang dimana perlu rehabilitasi untuk bisa pulih sedia kala ya. Di sini juga Bang Sobat terjadi dedimer. Dedimer itu penggumpalan darah. Jadi kalau dedimer itu bentuknya itu seperti cendol Sob ya. Kalau ngomong cendol jadi ingat waktu tutorial bikin cendol ya. Jadi darah itu mengental seperti bentuknya seperti cendol itu ya, sehingga terjadilah gumpalan-gumpalan darah itu menyebabkan darah mengental. Jadi dedimer darah di darah Bang Sobat itu pengentalannya cukup besar ya. Normalnya itu orang sehat itu dedimernya 500 ya. Sementara Bang Sobat terakhir ya, dari pengecekan terakhir itu 2200. Jadi masih kental banget gitu loh. Itu dampak ya pasca Covid yang Bang Sobat alami saat ini. Covidnya udah berlalu ya, Covidnya udah nggak ada, tapi dampaknya masih ada. Nah, di sini ya, pada dasarnya Bang Sobat itu belum baik untuk rehabilitasi di rumah ya, karena masih perlu oksigen ya kan, saturasi masih kurang bagus ya. Tapi kenapa Bang Sobat memilih dan diizinkan untuk rehabilitasi di rumah ya? Karena di rumah sakit pada saat Bang Sobat menjalankan pengobatan ya, itu dari awal ya, itu rumah sakit memang kredit sekali Sob,
kredit sekali. Orang keluar masuk ya, yang lewat inillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Kemudian diisi lagi dengan yang baru ya. Itu terjadi terus. Sementara di rumah sakit itu untuk tenaga medisnya, untuk perawatnya itu sangat minim. Kenapa minim ya? Karena mereka juga pada saat lagi boomingnya banget ya, itu mereka juga terpapar juga. Itu sekian persen mereka tuh terpapar juga. Jadi kondisinya waktu Bang Sobat di rumah sakit ya, itu mencekam sekali. Ruangan terbatas, penuh. Ya. Emang di mana-mana juga penuh rumah sakit untuk pasien COVID. Karena pada saat Bang Sobat kena COVID itu memang lagi tinggi-tingginya varian Delta itu menyerang gitu. Sehingga di rumah sakit itu dengan keterbatasan tenaga medis ya, dengan kita menjalankan pengobatan itu dengan tidak bisa dibantu dengan siapapun ya, kita jalani sendiri karena COVID itu nggak bisa ditemani sama keluarga, nggak bisa dibantu sama sanak famili, teman atau siapapun ya. Di situ yang bisa cuma perawat yang ber-APD lengkap, itu pun terbatas. Itu mencekam sekali sob. Jadi di ruangan Bang Sobat itu kebetulan itu orang-orang juga yang kena COVID, tapi mereka ya lebih berat karena mereka masuk kategori gejala yang berat ya. Mereka rata-rata ada komorbid atau penyakit bawaan dan usianya juga memang di atas Bang Sobat ya, itu sekitar 50 tahunan ya. Itu berat banget Bang Sobat di sana tuh benar-benar secara psikologi ya berat. Pas di sana itu melihat orang-orang yang tidak tahan itu lewat di saat Bang Sobat itu masih sesak napas. Setiap jam, setiap menit melihat rintihan, jeritan, bahkan seperti mau berontak. Kita lihat setiap saat secara psikologi kita terganggu. Apakah kita juga mampu melewati masa kritis itu? Benar-benar mencekam. Sementara kita seorang diri, nggak ada saudara, nggak ada keluarga, nggak ada siapapun. Kita berjuang. Dokter sering kali, perawat sering kali mengatakan, yang sabar Pak, yang sabar. COVID ini bisa berlalu. Positive thinking Pak, jangan berpikir macam-macam. Ya, betul. Tapi itu teori. Prakteknya susah sob. Susah prakteknya. Bagaimana kita mau positive thinking ketika kita sedang berasa berat? Karena saat itu Bang Sobat, itu penyakitnya banyak banget yang dirasa. Kepala pusing, mual,
sesak napas, benar-benar sampai itu seperti kita napas itu di dalam air, susah sekali, batuk-batuk, ditambah lagi bang sobat diare, ya, itu mempersulit lagi, ya, karena pada saat kita batuk, maaf, kita keluar kotoran, ya, itu menyulitkan sekali, karena kita nggak bisa dibantu, ya, untuk perawat, ya, kan membantu kita, karena ada lagi yang lebih penting lagi daripada membantu kita yang dalam keadaan membersihkan, ada yang lebih penting gitu loh. Jadi itu kita berjuang semua sendiri, itu berat sekali, ya. Tapi yang lebih beratnya lagi ketika kita melihat tetangga-tetangga kita itu, mereka yang ada komorbid, usianya udah cukup di atas 40, ya. Mereka itu lebih berat lagi, berat banget. Banyak yang lewat di ruangan bang sobat aja juga, itu banyak yang lewat, karena itu mencegah banget, mencegah. Ya Allah, maafin bang sobat kalau bang sobat terbawa emosi. Jadi bang sobat mau kasih peringatan ya untuk teman-teman yang memiliki saudara, yang memiliki famili atau siapapun, ya, jika mereka ada penyakit bawaan, ya, tolong dijaga penyakit bawaannya, karena penyakit bawaan itu kalau tidak dijaga, ya, begitu kena COVID jarang yang selamat. Kalau dia ada komorbidnya tidak dijaga, begitu kena COVID itu tambah parah. Tapi kalau komorbidnya dari awal dijaga, ya, dijaga. Kalau dia punya gula darahnya dijaga. Kalau dia punya jantung dijaga. Kalau dia punya darah tinggi dijaga dari awalnya. Begitu kena COVID itu tidak terlalu parah, ya. Bahkan komorbidnya tidak terlalu berpengaruh dan bisa selamat, dan banyak yang selamat gitu loh. Karena di situ juga banyak kejadian-kejadian yang bang sobat lihat gitu loh, yang pulang selamat ada, yang pulang gak selamat ada gitu loh. Mereka itu tergantung riwayat awalnya, ya. Makanya wanti-wanti deh, ya, kalau punya saudara, punya siapapun, ya, kalau ada penyakit bawaan, tolong dijaga penyakit bawaannya itu, ya. Jangan sampai kena COVID juga, karena itu yang lebih bahaya gitu. Bang sobat menyaksikan sendiri bagaimana mereka menjerit, bagaimana mereka berontak, bagaimana mereka seperti tidak terima, ya. Mereka buka maskernya, masker oksigennya, ya, kemudian dipasang lagi sama suster, dibuka lagi, semacam dia tidak terima, karena memang berat. Pada saat itu kita nggak ditemani sama saudara, pada saat itu keluarga tidak bisa menemani kita, itu berat. Bang sobat jadi kebawa emosi lagi. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya bang sobat cuma mau menginformasikan, ya, mohon maaf kepada para audiens sobat dapur, ya. Bang sobat sampai saat ini belum bisa masak, ya. Sebenarnya ini tangan nih
udah gatal banget sob. Ya, tangan itu udah gatal banget ini. Ya udah pengen dipegang adonan gitu kan, udah pengen masak lagi sob. Cuma memang paru-paru Bang Sobat ini belum cukup kuat ya, karena jalan atau aktivitas yang nggak terlalu berat aja masih ngos-ngosan gitu. Tapi nggak apa-apa Bang Sobat, ikhlas ya, yakin ini adalah yang terbaik masih yang diberikan sama Allah ya. Bang Sobat ikhlas, Bang Sobat terima dengan lapang dada ya. Terima kasih juga untuk semua audiens Sobat Dapur ya, teman-teman Sobat Dapur yang udah mendoakan Bang Sobat ya dari awal ya, dari awal Bang Sobat posting sakit itu ya sampai sekarang. Bang Sobat lihat ya di postingan-postingan Bang Sobat sebelumnya itu banyak sekali yang mendoakan Bang Sobat. Terima kasih banyak ya, karena tanpa doa kalian ya belum tentu Bang Sobat bisa melewati masa kritis. Dan tentu ya, karena memang dasarnya Bang Sobat juga punya komorbid, yaitu darah tinggi ya, yang ditambah lagi mungkin imun Bang Sobat pada saat itu tidak baik ya. Mungkin nanti di kesempatan lain Bang Sobat akan menceritakan kronologis dari awal sampai akhirnya gitu kan, kenapa Bang Sobat sampai kena COVID yang stadiumnya itu menengah berat ya. Ya, oke. Mungkin sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.